Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Olisafina dengan NIM 2305-20 409. Jadi pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai FTP server dan mail server, melanjutkan dari praktikum yang kemarin. Jadi tujuan dari praktikum ini sendiri yang pertama, memahami fungsi FTP server dan juga cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian dari FTP itu sendiri atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, mendownload atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengerti mengenai apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP. Oke, fungsi dari FTP server dan kegunaan FTP adalah untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Ada fungsi lain yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, lalu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Langsung saja kita menuju ke percobaannya. Untuk skenario-nya sama seperti praktikum yang kemarin, mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, logic dynamic RIP, dan jaringan DCHP. Seperti ini sama, saya sudah membuatnya. Lalu, langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server. Di sini kita cek terlebih dahulu pada IP-nya sudah tersambung ke DNS server, dan juga kita cek untuk web browsernya, apakah dia sudah tersambung ke file server 4343434342. Saya karena ini nggak aku rubah untuk tulisannya, jadi ya menampilkan seperti ini sesuai default dari Cisco Packet Tracer. Lalu nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kita cek di service FTP, kemudian menuju ke service, kemudian menuju ke FTP. Nah, kita buat di sini, saya sudah membuat user itu sama dengan, pertama saya buat dosen dan juga mahasiswa, dan passwordnya dosen 123 dan mahasiswa 123. Lalu kita add aja langsung. Ini juga dicentang semua, tapi kita juga bisa untuk mengatur mana yang mau kita centang, tapi untuk kali ini kita centang semua seperti ini, kita lihatkan. Nah, ini dicentang semua, untuk mahasiswa juga seperti itu. Oke, lalu pada PC 1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC 1. Menuju ke text editor, lalu kita buat teks, terserah ini terserah. Kita samain aja ini isi pesan dari mahasiswa
isi tugasnya. Oke, lalu kita save. Save-nya kita samain aja pesan dari PC1 .txt. Oke, lalu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Nah, di sini ada pesan PC1.txt ya, jadi sudah tersimpan. Oke, buat koneksi ke FTP server 434342 dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload file pesan PC1.txt ke server menggunakan perintah put. Oke. Jadi kita tulis di sini, ini seperti kita mengupload pesan kita ya. Jadi lewat seperti ini, pertama FTP 434342. Nah, username-nya kita masukkan. Kita sebagai mahasiswa di sini yang ingin mengirimkan atau mengupload tugas kita ke dosen. Jadi kita tulis username-nya mahasiswa, lalu passwordnya tulis mahasiswa 123. Oke, login, kita sudah masuk. Lalu kita ketikkan put nama dari pesan kita tadi, pesan PC1.txt. Kita kirim. Nah, file transfer in progress. Transfer complete. Oke, jadi sudah terkirim atau terupload filenya ke FTP server. Lalu pada laptop kita buat koneksi seperti pada poin 5 ini tadi. Lalu kita coba download file pesan PC.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Caranya kita buka dulu di mana ya, laptop atau PC4. PC4 aja dulu. Ini kita buka command prompt. Lalu kita ketik FTP 434342. Nah, lalu kita masukkan dosen dan juga passwordnya dosen 123. Lalu kita ketikkan get atau download pesan PC1.txt. Oke. Nah, reading file pesan PC1.txt from 434342. File transfer in progress, transfer complete. Jadi dia sudah transfer dan terdownload pada PC4 dari FTP server. Nah, file yang sudah terdownload di laptop, kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Oke, karena kita pakai PC4, jadi kita buka di text editor PC4. Lalu kita buka filenya, open. Nah, di sini pasti ada pesan.pc1.txt. Nah, ini isi pesan dari mahasiswa, isi tugasnya. Oke. Jadi sudah masuk ya. Ini untuk FTP server. Nah, selanjutnya percobaan mail server. Percobaan selanjutnya yaitu mail server. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama, memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Apa sih mail server itu? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri.
Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Oke, selanjutnya apa sih itu SMTP? SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Port dari SMTP default yaitu ada port 25, port tanpa dienkripsi, dan port 426, port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. Oke, untuk POP3 tersendiri adalah untuk POP3 sendiri adalah Post Office Protocol 3, versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. Nah, ini untuk menerima, yang tadi SMTP itu untuk mengirimkan. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Oke. Apabila Anda mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, kami sangat merekomendasikan Anda untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengunduh email, sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Port POP3 defaultnya port 110, port tanpa dienkripsi, dan port 995, port SSL atau TLS, nama lainnya adalah POP3S. Oke, selanjutnya kita lanjut aja langsung ke skenario-nya, percobaannya. Jadi, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan match server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Untuk langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 3333331 dan mail server 4343434. Oke, jadi jaringannya ini sudah tersambung ke DNS server dan juga ke mail server, di mana mail server di sini itu IP-nya 43.43.4 seperti yang sudah saya jelaskan di praktikum sebelumnya. Oke, tambahkan entry dns.com pada DNS server seperti gambar berikut. Kita buka DNS servernya, lalu kita tuju di service dan juga DNS. Nah, di sini ada saya namai mail.jarcom.com record dengan address menuju ke email server yaitu 43.43.43.4. Oke. Setelah itu, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Pada PC1, kita gunakan PC1 dan PC4 saja ya. Pada PC1, git nslookup mail.jarcom.com. Ini sudah terhubung ya pada PC1. Lalu pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Kita menuju ke mail server ini, lalu menuju ke service, lalu menuju ke email. Nah, kita buat 2, seperti tadi ada mahasiswa dan juga dosen. Pada email server kita asingkan server dan buat akun, oke. Jadi kita tulis dulu domain name-nya yaitu mail.jarcom.com. Lalu usernya kita yang pertama ada mahasiswa MHS,
dengan password MHS123 dan juga ada user yang kedua yaitu dosen. Passwordnya dosen123. Oke, setelah sudah ditulis seperti itu. Lalu pada visi 1 kita konfigur aplikasi mail client dan coba mengirim email dari visi 1 ke visi 4. Pertama kita buka visi 1, kita buka desktopnya, lalu kita buka mail browser. Mail browser ini ada email, oke. Lalu ini karena saya sudah mencoba ini, jadi abaikan saja dulu. Kita konfigur email. Nah, ini ya harus kita isi dulu. Pertama isi nama, saya isi Jinara. Dengan email address-nya, yaitu kita sebagai apa? User yang tadi kita tulis itu tadi ada 2 kan. Nah, kita sebagai mahasiswa. Jadi kita tulis mhs@mail.jarkom.com. Ini domain name-nya yang tadi. Oke, incoming mail servernya sama dan outgoing mail servernya karena kita berada di satu server yang sama. Lalu untuk username-nya pertama mahasiswa, kita pakai user mahasiswa dan passwordnya masukkan mahasiswa 123. Lalu kita save. Oke, setelah itu kita compose. Nah, kita mengirimkan pesan ke dosen. Kita tulis dosen at mail.jarkom.com. Subjeknya apa? Kita samakan aja tes 1. Ini pesan dari mahasiswa 1. Dari mahasiswa 1. Oke, kita send. Nah, di sini akan menampilkan send sukses jika pengirimannya sukses dilakukan. Setelah itu kita konfigur aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Oke, kita buka di visi 4 ya, karena kita menggunakan visi 4. Lalu kita sama kayak tadi ada ke email, konfigur dulu. Kita pakai nama dosen. Juga email addressnya dosen@mail.jarkom.com. Ini sama. Lalu username-nya dosen dan sandinya dosen 123. Lalu kita save aja. Nah, lalu kita kita klik receive. Karena harus kita paksa untuk menerima email dari yang lain. Jadi kita receive dulu. Nah, di sini nanti ada ini tes. Lalu kita jalankan pada aplikasi email klien di PC 4 kita, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email di reply tersebut sudah masuk atau belum. Oke, kita replay ya. Untuk yang ini kita replay. Kita balas apa? Oke, diterima. Terima. Oke, kita kirim lagi ke mahasiswa mail.jarkom.com. Oke, kita kirim. Kita buka lagi ke PC 1, email, dan kita receive. Nah, di sini ada, oke, diterima. Oke. Jadi seperti itu praktikum FTP server dan mail server yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.